Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar komposisi lagu yang mendebarkan orkestrasi yang bikin deg-degan, galau, jadi jantung kita berdegup-degup kencang karena sesuai dengan topik pada malam hari ini kita membahas tentang sandwich kepemimpinan yang kejepit. Yes. Selamat malam semua listeners, Maria Delsa kembali menemani Anda di hari Selasa dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra, founder dari Personix. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Smart listeners, selamat malam Maria. Yes, sehat ya Mas Harmony? Sehat dong. Semakin sehat dan semakin bugar terlihat begitu ya kalau Anda bisa melihat di live YouTube Smart FM saat ini. Dan malam hari ini menarik ya, kita ngomongin sandwich kepemimpinan. Biasanya kalau kita ngomongin generasi sandwich gitu ya, penopang kehidupan dalam keluarga, saat ini kita ngomonginnya sandwich kepemimpinan. Apa sih sandwich kepemimpinan ini? Mungkin boleh di-share sedikit Mas Harmony, silakan. Betul. Jadi ini topik ini saya angkat karena saya mengisi di acara Idea Fest. Saya ketemu tim Smart FM juga di sana. Acara yang keren banget sih itu. Acaranya keren banget di Idea Fest. Kita ngomongin tentang kepemimpinan dan memang pertanyaannya banyak banget yang curcol gitu ya di perusahaan. Aduh, saya nggak enak ngomongnya, ya intinya perusahaan. Di semua perusahaan lah ya. Di semua perusahaan dan ada culture perusahaan yang memang kejepit gitu. Jadi ini para leaders ini nih sering punya ekspektasi, punya harapan, punya keinginan, punya ide, punya ya strategi, tapi nggak dihargai. Dan bagaimana kita bisa melakukan seperti apa gitu, saya mesti seperti apa. Nah, menarik. Ini berarti curhatan-curhatan ya. Betul. Yes, oke. Anda juga boleh bergabung sama listeners jika ingin curhat-curhat atau ingin mengirimkan tanda tangan Anda, boleh di 0812 11 12 959 atau boleh langsung bergabung bersama kami di live YouTube Smart FM. Silahkan lanjut Mas Harmony. Iya, ini menarik. Curhatannya apa aja sih? Padahal di level manager nih ada juga curhatannya. Biasanya kan level karyawan begitu kan. Sambatan-sambatannya gitu. Kalau di level manager tuh curhatannya apa sih Mas Harmony? Iya, jadi begini. Ini sering sekali saya terima pertanyaan seperti ini karena banyak pemimpin tuh nanya gini curhatnya, Pak, ini kan saya kan di perusahaan B ini nih gitu kan. Nah, ini kan perusahaan yang sudah besar gitu. Betul. Tapi gimana ya, nih kenapa culture-nya konvensional sekali. Sedangkan kita kan harus terjadi pembaharuan. Harus terjadi ya ada proses-proses yang redundant lah, ada yang proses-proses yang terlalu muluk-muluk. Ini tapi kalau saya mengungkapin ide malah nanti saya dicap jelek lagi. Ini terus ada juga yang isunya juga mirip seperti itu. Dia ketakutannya adalah kalau saya nanti komplain, nanti saya nggak naik jabatan, atau yang even worse, ketakutan mereka nanti dibuang gitu, nanti tiba-tiba wah ini nggak comply dengan atasan, gua di dislike, nanti gua tiba-tiba dimutasi, dipindah aja di tengah pulau gitu kan. Bisa seperti itu. Dan ini sering terjadi gitu. Dan bukan hanya ketakutan mereka, itu cukup relevan dan itu terjadi. Nah, terus bagaimana saya mesti bersikap? Bagaimana saya menyikapi model kepemimpinan seperti ini? Nah, itu yang nanti kita kupas lebih dalam hari ini, karena tentu culture di setiap perusahaan berbeda-beda, skala usahanya berbeda-beda, dan penanganannya pun berbeda-beda. Nah, ini yang nanti kita bahas. Bagaimana kita bersikap nih. Yes, oke. Berarti leaders ini dia harus menyuarakan suara-suara atau pendapat-pendapat dari timnya dan disampaikan kepada atasannya lagi, begitu ya Mas Harmony. Betul. Kemudian tapi ternyata apa yang ingin dia sampaikan ini diblok begitu. Betul. Bukan hanya diblok, bahkan dibenci bahkan gitu. Yes. Why? What happened? Apakah ini tadi kembali lagi kita mungkin masuknya ke generasi Z atau ini adalah generasi milenial begitu. Apakah ada blocking apa yang namanya pemikiran-pemikiran sehingga kenapa ide-ide tersebut tidak bisa di blending gitu, Mas? Iya, tidak disampaikan dengan baik ya gitu. Jadi gini, kalau ngomongin yang hari ini menduduki generasi managers itu biasanya rata-rata generasi milenial yang sekarang nih baru naik nih ya gitu.
dan generasi X yang rata-rata yang menjabat generasi jadi manajer sekarang, harus jadi GM gitu. Nah, ini fenomena ini generasi yang karakteristiknya biasanya cenderung kreatif memang, dan mereka sudah terbuka oleh teknologi, yang harusnya bisa melihat juga bahwa ada redundancy ini nggak baik dan tidak efektif. Mereka yang biasanya sudah menduduki generasi managers itu biasanya sudah di usia minimal biasanya 28, 27 gitu ya. Ya mid 20s itu biasanya jarang, ada sih, cuman jarang gitu ya. Nah, biasanya mostly itu kepala 3. Mostly yang sudah manajer itu kepala 3. Nah, kepala 4 itu biasanya sudah masuk ke GM gitu ya. Nah, kepala 5 biasanya sudah direktur. Biasanya seperti itu. Kan idealnya demikian gitu kan. Betul. Cuman ya fase-fase dan cerita-cerita orang berbeda-beda tentunya. Teman-teman kembali lagi masuk ke kenapa tidak bisa termitigasi dengan baik gitu ya. Betul. Kenapa tidak bisa tersampaikan dan ya malah banyak yang jadi rusuh gitu ya. Nah ini saya kasih analogi organisasi ya. Organisasi itu kan terdiri dari organisme sebetulnya. Analoginya tuh kayak tubuh sebetulnya. Tubuh itu punya alarm-alarm. Kalau misalnya kita udah kecapean, demam, kayak kemarin tiba-tiba saya sakit nih, batuk-batuk, pilek, panas gitu, karena capean gitu, terlalu diforsir. Nah, kalau misalkan mobil punya indikator, lampunya nyala, waduh ini akinya soak lah gitu kan, mesinnya kepanasan, overheat segala macam, itu muncul lampu indikator dalam mobil. Nah, itu indikator dalam organisasi ini yang seringkali nggak ada lampunya. Nah, cuman letupan-letupan seperti ini yang dengerin siapa? Curhatan-curhatan ini seperti ini siapa sebetulnya yang bisa lihat? Nah, ini yang makanya seringkali kita bantuin nih, power character, personix ini bisa bantuin Anda untuk mendeteksi hal-hal ini. Jadi kita biasanya melakukan mapping dulu nih supaya muncul gitu culture ini kelihatan gitu. Nah, Anda kalau misalnya business owner atau nggak managers yang berharap melakukan sesuatu nih supaya beres nih, panggil kami ya, karena kalau misalnya Anda nih posisi kejepit, betul ya, kalau Anda kerjanya nggak bagus yang dihantam Anda, tim Anda kerjanya nggak bagus yang dihantam Anda gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya yang di bawah nih mau ngeluh sama atasan, yang dihantam juga Anda jadi tonjokin sama atas, ditonjokin sama bawah juga, gitu. Nah, posisinya nggak enak ya. Iya, posisinya nggak enak, jadi selek itu. Nah, cuman ya ini bagaimanapun juga kalau misalnya kita berhasil, kita kompeten enough, kita dipercaya gitu untuk memecahkan masalah dan mengelola tim. Ini kepemimpinan tuh fungsinya seperti itu. Nah, kembali bahwa kenapa tidak termitigasi dengan baik gitu ya. Sekali lagi, transformasi itu kata yang keren tapi nggak indah gitu pada eksekusinya. Susah gitu. Nah, karena kalau bicara redundancy, nggak termitigasi dengan baik, artinya culture-nya perusahaan itu nggak siap. Artinya dari bicara transformasi itu harusnya dari top down paling efektif, dari atas ke bawah. Kalau misalnya dari atas sendiri tidak mau berubah, culture-nya masih konvensional, culture-nya masih kaku, culture-nya masih mau kayak gitu-gitu aja, yang menderita biasanya middle management-nya. Nah, middle management ini biasanya yang betah-betahan deh, gitu, kuat-kuatan gitu. Ya kalau misalnya memang yang atas ini toksik, yang nggak lama nih, gitu ya, pasti tengahnya ini juga banyak yang luntur gitu. Nah, kita pernah ketemu di satu perusahaan yang memang atasnya toksik nih, yang ya middle management-nya hilang semua, langsung sama karyawan, gitu. Yang ini cabut semua. Ya tentu ini, nah itu tanda bahwa the leadership there is something wrong with the culture. Gitu. Nah, berarti apakah yang harus bisa melihat ini adalah ownernya, Mas? Bahwa perusahaan saya nih kok gini gitu loh. Harusnya kalau dari middle-nya, dari bawahnya sudah terseok-seok, berarti kan harus dikoreksi lagi gitu, Mas. Betul. Nah, ini yang seringkali business owner butuh bantuan di sini. Owners BOD ya, itu yang perlu bantuan untuk melihat perspektif lebih luas gitu. Nah, makanya kalau misalkan Anda dalam posisi kejepit ini, apa yang harus Anda lakukan? Biasanya paling praktis adalah panggil konsultan, panggil kami ya. Kontak dia di powercharacter.com ya, sosial media kita juga ada di personix.id, ada sosial media kita juga, kontak kita ya, set up meeting gitu ya. Semoga kita bisa menjadi katalisator yang baik gitu ya untuk
ya bisa menjembatani ekspektasi masing-masing antara manajemen dan Anda gitu. Nah, jadi smart listeners juga mesti menyadari nih bahwa nggak ada perusahaan yang sempurna. Betul. Kalau misalnya kita hari ini di sana ya, we need to do something about it. Jadi jangan komplain sama manajemen juga. Gitu. Yes, betul. Jadi itu langkah paling praktis ya, gitu. Tapi kalau misalkan langkah yang mau Anda ambil tapi lebih sulit, nah ini juga bisa. Yes, apa itu? Lebih sulit nanti kita sambung di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih menyimak kami dalam Smart Character and Career. Di topik kita malam hari ini, sandwich kepemimpinan. Dan bagi Anda, smart listeners dan juga profesionals yang menyimak topik malam hari ini, boleh loh bergabung bersama kami di line 0812 11 12 959. Nah, kalau tadi kita sudah membahas sedikit ya begitu mengenai curhatan-curhatan para middle managers begitu ya, yang bingung nih harusnya bagaimana menyampaikan ide-ide yang brilian itu agar tidak terblocking ya di atasan berikutnya begitu. Lalu tadi kita juga sedikit menyinggung bahwa hal-hal seperti ini kan sebenarnya owner tuh udah harus tahu gitu ya Mas. Jangan-jangan ownernya ini juga bingung gitu Mas, nggak tahu bahwa keadaan di perusahaannya ini sedang gonjang-ganjing begitu. Nah, bagaimana kalau pertanyaan aku, kapan owner ini tahu bahwa perusahaannya ini sedang tidak baik-baik saja atau ada gap gini antara manajer atas dengan manajer middle-nya? Nah, ya ciri-ciri paling umum itu biasanya dilihat dari turnover. Turnover itu ya banyaknya orang atau karyawan yang resign di perusahaan lah gitu. Dalam waktu satu tahun, bukan bersamaan tapi dilihat dari 1 tahun. Yang singkat lah ya. Ya 6 bulan atau 1 tahun lah. Tapi mostly orang-orang tuh ngelihatnya dari 1 tahun. Kalau misalkan turnovernya di atas 20% definitely itu culture issue gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 10%, wow itu sehat. Ya maksudnya bukan sehat banget sih. Yang paling sehat itu biasa saya temukan tuh 5%-an. Bahkan ada yang 3% saya temukan gitu. Nah, itu terlalu sehat bahkan gitu. Tapi ada perusahaan-perusahaan memang strateginya memang ya udah nggak apa-apa lu resign aja gitu. Turnovernya
memang saya sengaja di angka 20% kok gitu ya, biar mereka cepet-cepet cabut deh, biar nggak bottleneck. Juga ada ya, terserah gitu bagaimana business owner tuh menstrategikan perusahaannya seperti apa gitu. Cuman terkait dengan indikator ya, nah itu memang butuh dilihat ya, dibantu untuk indikator. Tadi kan saya kasih analogi tubuh, alarm tubuh itu biasanya demam, pilek, nggak enak badan, sakit di badan di area-area tertentu itu menunjukkan bahwa ini ada masalah. Nah kalau misalkan di organisasi butuh di mobil itu kan ada indikator kesehatan mesin atau mobil, masalahnya di mana. Kalau organisasi itu butuh mapping. Nah kita punya toolsnya. Jadi kalau smart listeners pengen di mapping ini kesehatan perusahaannya seperti apa, bisa datang ke kami gitu untuk kita lakukan tes darah lah ya gitu. Tes organisasi Anda agar dari aspek-aspek tertentu dalam karyawan ini nggak terjadi letupan atau bisul yang meletus gitu ya, kayak atau nggak tiba-tiba udah turun mesin di tengah jalan mogok. Itu kan nggak enak banget kalau misalnya indikatornya nggak nyala gitu kan. Nah sama organisasi Anda sebelum sampai turun mesin, sebelum sampai luka, sebelum shutdown gitu ya. So nggak lucu tiba-tiba kalau misalnya karyawan Anda tiba-tiba memboikot Anda gitu ya, kudeta gitu ya, atau enggak memviralkan perusahaan Anda gitu karena ya satu dan lain hal yang mungkin Anda nggak sadari gitu ya, yang harusnya bisa dimitigasi dengan baik gitu. Nah itu perlu dilakukan sesuatu hal tentunya gitu. Nah kita siap bantu Anda untuk melakukan hal itu ya. Nah ini lanjut, saya pengen bahas nih di sesi sebelumnya, kan itu kan cara praktis barusan nih yang ya dipanggil konsultan ya tugasnya konsultan tuh apa sih sebetulnya? Dia menggandeng business owner atau top management atau owner representatif untuk mengelola orang-orang di bawahnya gitu. Betul. Nah jadi kalau misalnya nggak ada otoritas dari atasan ya sorry, nggak bisa terjadi transformasi gitu. Nah makanya kalau misalkan dari mid management ini kita melihat ada kebutuhan, panggil kita, ini cara yang terbaik. Karena apa? Konsultan ini dipercaya udah mengambil positioning sebagai advisors. Nah itu sudah dipercaya, jadi sehingga melakukan transformasi ketika digandeng dengan kami itu akan lebih bisa berjalan dengan baik gitu. Nah poin yang saya pengen sampaikan berikutnya, ada cara yang tanpa konsultan bisa ya gitu. Ada cara yang lebih sulit, yaitu Anda menjadi agent of change itu sendiri gitu ya. Menjadi agent of change itu sendiri nggak mudah gitu. Artinya Anda harus punya bargaining power gitu kan. Anda harus punya suara gitu kan. Bagaimana caranya Anda mendapatkan suara, didengar, bagaimana caranya Anda bisa menonjol dalam perusahaan Anda, bagaimana Anda mendapatkan hati dalam di perusahaan sehingga Anda menjadi seseorang yang mampu membawa perubahan perusahaan ini lebih baik. Nah, jadi bicara agent of change, satu, Anda harus kompeten. Itu nggak bisa di courting. Kompeten wajib. Kalau misalnya Anda mau dapat Anda maupun jadi agent of change, itu kata kuncinya Anda harus dipercaya. Dan Anda dipercaya itu satu, Anda harus kompeten. Ya, ada 4 nih rumusnya nih Anda harus bisa lakukan. Satu, kompeten ya dalam pekerjaan Anda, at least on your divisions gitu ya. Yang kedua, harus bisa bersinergi. Kata saya garis bawahi bersinergi, artinya apa? Anda harus bisa managing up, Anda harus bisa managing down, Anda harus bisa managing sideways, Anda harus bisa managing yourself gitu. Ya, jadi ngerti apa isi hati atasan gitu ya. Anda ngerti bukan hanya atasan Anda, isi hati atasannya Anda gitu. Ya, jadi nggak cuma satu level di atas Anda, tapi Anda harus punya terkoneksi, diingat sama orang-orang yang di atas Anda gitu. Kalau bisa sama ownernya Anda tuh kenal gitu. Ya, gitu. Terus yang kedua, Anda juga bisa managing sideways. Anda harus bisa menjadi teladan bagi tim-tim sekitar Anda gitu. Ya bukan tim, orang-orang di sekitar Anda harus see you as a leader. Itu harus gitu ya. Harus melihat bahwa Anda orang yang bisa diandalkan dan reliable gitu. Terus Anda juga harus bisa memimpin tim Anda juga dan
dengan baik, dapat respect dari tim bawahan Anda juga. Untuk bersinergi itu seperti itu. Yang ketiga, Anda harus bisa jadi mediator. Oke. Ya, mediator tuh artinya kalau ada konflik, Anda yang turun. Gak enak. Ini kan bukan job desk gue. Benar-benar. Ini kan bukan kerjaan gue. Well, if you want to be an agent gitu ya, harus extra mile. Salah satunya menjadi mediator ini. Gitu. Ya kalau jadi rada kepo, memang ada masalah apa sih gitu. Anda ya berfungsi sebagai pemimpin. Jadi sebelum mendapatkan posisi, Anda harus berfungsi dulu gitu. Ya, mana lebih penting, posisi atau fungsi? Dua-duanya penting. Ya, karena posisi bicara otoritas. Fungsi itu bentuk dari tanggung jawabnya kita, bentuk dari kepeduliannya kita. Bahwa kita memang care terkait dengan perusahaan ini, organisasi ini, atau apa yang kita kerjakan gitu. Dan yang terakhir, mau nggak mau sih bro, sis, teman-teman yang lagi sekejepit di middle management nih, if you want to be to make a change, you need to start with yourself. You need to be inspiring gitu ya, mesti menginspirasi. Ya gitu, Michael Jackson kan bilang, if you want to make the world be a better place, you need to start with yourself gitu. Change yourself dulu gitu. Jadi ya, bicara inspiring itu artinya kita masih punya spirit untuk nular ya gitu. Artinya kayak dengan ada dan tidak adanya Maria di Smart FM, di Kompas gitu ya, itu beda rasanya. Dengan ada dan tidak adanya Harmony Ezra di sebuah organisasi atau perusahaan, ada beda nggak? Dengan ada atau tidak ada, dengan dan tidak adanya kamu, ada beda nggak? Kalau misalkan nggak ada, mohon maaf, Anda kurang menginspirasi nih gitu. Anda kurang kompeten nih, Anda kurang terasa gitu di perusahaan itu gitu. Nah, ya jadi makanya saya bilang agent of change ini bisa. Kalau Anda bisa, artinya Anda top notch nih gitu. Anda ini star talent gitu. Anda dipertimbangkan gitu. Anda didengar kalau misalnya sudah seperti itu. Ya, jadi nggak butuh konsultan. Ya kalau misalnya Anda bisa masuk ke tahap-tahap tersebut, ya artinya Anda sudah bisa menjadi agent of change. Yes, oke. Jadi untuk membuka blok gap-gap itu, 4 poin ini, agent of change ini harus dimiliki ya bagi seorang leader, pemimpin, begitu ya. Harus kompeten, karena kalau kita menyampaikan ide-ide tapi kita ternyata tidak kompeten, ya jelas aja ditolak begitu ya ide-idenya. Yes, oke. Nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya, smart listeners. Bagi Anda yang masih ingin bertanya-tanya, boleh, masih kami buka di 0812 11 12 959. Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart Character and Career kembali lagi, smart listeners. Kita lagi berbicara di topik malam hari ini, sandwich kepemimpinan. Kalau tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalau mungkin perusahaan Anda tidak memberikan kesempatan untuk didampingi oleh para konsultan gitu ya, seperti timnya Mas Harmony, Personix begitu, Anda boleh kok untuk melakukannya sendiri dengan Anda menjadi agent of change begitu. Ada 4 poin yang tadi sudah disampaikan begitu. Nah, kalau kita ngomongin berbagai perubahan dan juga berbagai dinamika yang terjadi dalam sebuah perusahaan, Mas Harmony, bagaimana sih sudut pandang para business owner terhadap sandwich kepemimpinan ini, Mas Harmony? Nah, seru banget ya. Kalau tadi kan ngomongin nih dari sudut pandang managers gitu ya, tapi kalau misalkan Anda sebagai business owner mungkin ketawa-ketawa dengan derita lo gitu. Yang ribet di bawah, saya enggak. Di bawah santai, justru itu tugas lo yang bikin bahaya lo supaya ngangkat pusing gue gitu kan. Pokoknya nggak salah gitu ya. Middleman memang di hire untuk itu, bantuin Anda ngurusin masalah-masalah yang di bawah gitu. Cuman ada baiknya juga untuk kita jadi bisa lebih berempati dan kita bisa menavigasikan kapal Anda nih, perusahaan Anda ya, top manajemen, supaya lebih baik. Karena kan Anda seorang yang pemimpin yang harus bisa memvisikan dan kapalnya mengarah kemana gitu kan. Sebagai business owner itu untuk membangun tim yang solid, tim yang super, tim yang reliable itu harus punya tim yang kuat juga gitu, pemimpin yang kuat juga. Karena pemimpin yang kuat juga itu akan attract orang-orang yang hebat juga, yang kuat juga untuk membuat visi itu menjadi kenyataan gitu. Nah, jadi kalau misalkan salah satu indikator pemimpin yang baik pun juga ngerti timnya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa lagi kepemimpinan yang sekarang tuh nggak bisa pakai kepemimpinan transaksional lagi. Yang gue bayar lu lakukan apa yang gue mau. It doesn't work now. Kalau misalnya waktu lalu kita sempat bahas leadership that works, mohon maaf nih, transaksional nggak works zaman sekarang. Kecuali, biasanya nggak bisa bilang di semua industri ya. Artinya ada industri-industri yang kepemimpinan transaksionalnya works gitu. Contohnya kayak pabrik gitu ya, atau kepemimpinan yang memang ya nggak perlu kreativitas, nggak perlu kemampuan kognitif yang lebih tinggi gitu, yang memang biasanya pekerjaannya rutin, pekerjaannya nggak terlalu banyak memakan effort di dalam pemikiran atau otak gitu ya. Nah, itu masih bisa kalau misalkan hubungannya transaksional. Ya artinya ya simpel kerjanya. Tapi kalau misalkan pekerjaannya semakin kreatif, semakin banyak meres otak, banyak intelektual kognitif yang bermain peran di situ, maka kepemimpinan transaksionalnya nggak works. Itu sudah terbukti dalam research juga gitu. Nah, jadi kepemimpinan yang works adalah yang seperti apa? Kalau misalnya Anda mau punya tim-tim yang solid, tim yang hebat, tim yang kreatif, ya Anda harus mau nggak mau harus dengerin tim Anda gitu. Nah, jadi bagaimana menyikapinya supaya semuanya happy gitu ya. Semuanya happy artinya apa? Anda punya tim yang solid, managers Anda juga happy karena punya atasan yang inspiring gitu ya, yang tahu nih kapal ini mau kemana gitu ya, mau belajar gitu ya. Nah, juga tim yang di paling bawahnya pun juga lower level, entry level pun juga bisa seru nih, bisa ngikutin middle manajemennya juga pun selaras gitu ya. Jadi kata kunci mungkin keselarasan antara seluruh tim menuju tujuan yang Anda ciptakan gitu. Nah, jadi dalam menyikapi hal ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dulu. Satu, kenali dulu industri Anda gitu. Kenali dulu kapal nih, visinya Anda nih. Visinya Anda nih apakah
tepat gak nih atau cuman sekedar ada. Seringkali saya datang ke perusahaan-perusahaan apalagi family company, ya visinya cuman sekedar ada gitu, visinya cuman tertulis gitu, atau enggak ya nggak hidup aja gitu. Di ke depan mau kemana nih gitu ya, kemana arah muara kalau air ini melangkah gitu ya, nggak salah kalau misalnya memang works for you, that's good gitu. Cuman biasanya tim Anda kalau misalnya lihat visinya seperti itu jadi kayak kok gua nggak hidup ya gitu, kok ini kapal mau kemana, terasa nih ngedrifting gitu, ini cuman ngalir aja ngeflow aja nih gitu ya. Itu nggak masalah, tapi kalau misalnya selama itu kalau misalkan saya kasih angka mungkin 1 sampai 5 itu mungkin company yang ngeflow tuh nomor 3 sebetulnya. Not really bad, not really good juga gitu. Sedang-sedang lah ya. Sedang-sedang aja biasanya, enggak ya selama produknya jalan, cash flow-nya aman, it's good enough gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang toxic banget, nah itu saya masuk skala 2 atau 1 merah tuh. Nah, itu toxic tuh bisa tenggelam tuh kapal, artinya timnya dalam sudut pandang tim manajemennya, people manajemennya nih butuh perhatian. Artinya kalau misalnya nggak diperhatikan bisa brand perusahaan terkorbankan gitu ya, bisa ya kudeta lah, bisa resign rame-rame, bisa itu yang bisa berbahaya tuh. Ya jadi kalau misalkan Anda butuh bantuan, jangan sampai yang tadi saya sebutkan nih jerawatnya meletus, bisulnya pecah gitu ya, lebih baik dikasih obat dulu sebelum daripada infeksi ya. Daripada infeksi atau enggak daripada turun mesin gitu, betul. daripada mogok tengah jalan sebelum hal itu terjadi. Yuk kita ngobrol lah gitu, kita ngobrol apa yang kita bisa bantu untuk ya at least make sure kalau misalnya perusahaan ada baik-baik aja ya puji Tuhan, syukur pada Tuhan ya, bahwa ya aman gitu, tinggal dipertahankan gitu ya. Atau enggak mungkin kita bisa belajar gitu. Saya rencana mau mengajak beberapa business owner gitu ya, belajar gitu leadership that works gitu. Apa sih yang Anda lakukan untuk perusahaan Anda? Bisa loh connect sama saya @Harmony Ezra. Ya kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu. Anyway, jadi apa yang mesti disikapi? Saya pengen tadi ngomongin soal mengenal industri, mengenai visi Anda itu satu, tapi juga saya pengen menyampaikan mengenai skala fase kedewasaan perusahaan Anda juga. Dalam fase kedewasaan perusahaan itu kan ada bayi ya, perusahaan namanya bayi itu ya mau gimana pun juga baru mulai, ya pasti ada trial and error segala macam gitu. Kalau misalkan Anda perusahaannya masih di bawah, masih baru merintis, ya itu sangat wajar kalau misalkan di bawah 30 nih biasanya gitu ya, itu biasanya nggak perlu sistem-sistem yang mewah-mewah gitu ya. Anda bisa memonitor setiap harinya, Anda bisa ngelihat karena ketemu dengan mereka gitu ya, itu nggak terlalu pusing. Biasanya Anda lebih agile, lebih fluid gitu. Biasanya ngomongin KPI, ngomongin sistem itu belum matang, dan it's fine. I have to say it's fine. Di situ kepemimpinan yang lebih worse adalah presence Anda hadir, Anda lebih harus menemukan ceruk ya supaya membuat kapal ini cash flow-nya berjalan dengan baik, bisa grow your team gitu, membangun kerangka yang baik gitu. Jadi ini analoginya kapal nih ya, yang penting pakai rakitan dulu deh gitu. Rakitan dulu mancing ikan, ikannya dapet gitu kan, oh seneng nih ikan makin banyak. Nah kalau misalnya ikannya makin besar kan, ikannya makin banyak kan butuh kapal yang lebih besar gitu. Nggak bisa pakai rakitan terus. Kalau rakitan terus tentu bisa tenggelam nih kapal gitu analoginya. Jadi kalau misalkan kapal ini semakin besar, ikannya semakin banyak, perlu disertai juga dengan kerangka kapal yang lebih baik gitu. Jangan pakai kapal rakitan terus. That's where we jump in. Nah jadi mengenali dulu kedewasaan dan skala usaha Anda gitu. Ya, ada yang 30 sudah terlalu besar untuk skala usaha Anda tergantung industrinya. Tapi kalau misalkan ada juga yang 30 masih kecil banget nih gitu. Beda-beda tergantung industrinya masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalkan kapal Anda sudah semakin besar, misalkan biasanya semakin susah dikelola itu kalau misalkan di atas 100. Ya, kalau misalkan let's say 80 itu tuh biasanya sistemnya nggak terlalu fancy, nggak apa-apa, yang penting bisa termonitor dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah di atas 100, apalagi sudah di angka ribuan, waduh, you need help gitu ya. Sudah harus segera menghubungi timnya Mas Harmony ya. Mesti bantu teknologi lah untuk
memonitor tentunya. Yes, oke, nanti kita sambung lagi Mas Harmoni di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart FM Business and Inspiration. Kita masuk di sesi terakhir dalam Smart Character and Career di topik malam hari ini, sandwich kepemimpinan. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan lainnya, mungkin Mas Harmoni akan membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. Silahkan Mas Harmoni. Baiklah, terima kasih sudah berpartisipasi. Putra, saya bisa melihat, oh ya, saya jelasin dulu ya, mungkin smart listeners yang pengen dianalisa tanda tangannya, nanti Maria please do sampaikan di nomor berapa? Di 0812 11 12 959. Yes, jadi tanda tangan Anda, terus tulis nama di bawah Anda pakai pen gitu ya. Terus di kertas putih ya, kalau bisa jangan pakai pensil ataupun spidol, supaya lebih guratannya lebih kelihatan buat saya, supaya bisa menganalisa lebih detail, datanya lebih banyak. Nah lalu saya juga minta untuk Anda saya juga minta untuk Anda mengirimkan jangan pakai yang foto KTP gitu ya, supaya gambarnya jelas. Oke, saya langsung aja tanda tangan dari Putra. Saya bisa melihat bahwa Anda seseorang yang kreatif, dinamis, banyak ide. Anda seseorang yang bisa menginspirasi tim Anda. Anda juga seseorang yang juga punya semangat ya, kompetitif yang cukup tinggi, optimis gitu melihat masa depan. Nah, namun titik kritisnya adalah Anda cenderung asumsian dan emosi nih ya, perlu hati-hati ya, jadi bisa overthinking, bukan overthinking, I think the right word would be moody ya. Nah itu yang bisa menjadi masalah gitu. So itu dari saya, fokuskan kepada kekuatan Anda dan minimalisir titik kritis Anda. Itu aja dari saya. Yes, oke. Kalau tadi kita sudah berbicara banyak sekali dari curhatan-curhatan para managers, leaders di level middle begitu ya, yang menjadi kejepit nih ya, sandwich kepemimpinan ini kejepit antara bagaimana menyampaikan pesan-pesannya terhadap atasan dan juga bagaimana dia memimpin timnya begitu. Terus juga kita berbicara mengenai pandangan dari para business owner. Lalu Mas Harmoni, di sesi terakhir ini bagaimana sih mensinergikan semuanya
ini supaya perusahaannya ini jadi sehat begitu, culture-nya jadi baik. Nah, ya. Jadi memang ngomongin kejepit tuh selalu nggak enak ya gitu. Tapi sekali lagi no pain no gain gitu. Dalam posisi yang memang kejepit, siapa sih yang nggak kejepit di dunia ini gitu. Pasti kita ngalamin fase-fase dimana ngadepin si A maunya apa, si B maunya apa. At least nggak usah jauh-jauh di level keluarga deh gitu. Betul. Ya kan pasti kita ngadepin ada generasi sandwich juga. Ada gitu generasi ya. sandwich juga gitu. Atau enggak, let's say mengelola ekspektasi papa seperti apa, ayah mengelola ekspektasi ibu juga gimana gitu. Itu kan sebetulnya kejepit juga kan gitu. Di tim Anda juga kalau misalnya Anda konflik juga, itu sebenarnya kejepit juga kan gitu. Konflik kepentingan. Jadi tapi bagaimana kita bisa mensinergikan semua hal itu dengan baik. Yes, karena tadi kalau kata Mas Harmoni harus kita yang jadi agent of change, tapi kalau orang lain nggak berubah gimana nih? Nah iya, itu penting tuh juga tuh. Ini kalau agent of change, tapi kalau yang orang lain nggak berubah gimana gitu. Nah ya, jadi kita nggak bisa mengontrol apa yang di luar kontrolnya kita. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi untuk menjadi agent of change, titik berat di mana perubahan itu terjadi bukanlah dalam kontrol Anda. What? Gitu. Terus buat apa saya hire ini, saya hire itu, saya bisa lakukan ini, saya mesti bilang bahwa agent of change itu yang kita bisa lakukan adalah intervensinya gitu. Saya sering juga diet berbagai macam metode nggak berhasil kok. Sampai saya berhasil juga saya menemukan solusi yang terbaik gitu. Nah sama gitu, Anda minum obat A belum tentu sakitnya sembuh. Nah tapi bagaimana Anda mencari tahu, menemukan akarnya sehingga bisa sembuh dengan solusi yang terbaik juga. Jadi bicara agent of change itu always start from ourselves. Menyadari dari kita sendiri. Karena apa? Kita yang bisa kita kontrol keputusan hidup kita. Ya kalau misalnya Anda managers ya respon Anda itu keputusan Anda. Anda mau kompeten atau tidak itu keputusan Anda. Anda mau belajar atau tidak itu keputusan Anda. Anda mau punya visi itu keputusan Anda. Ya, Anda mau mendengar tim Anda itu keputusan Anda. Anda kalau misalnya seorang business owner, Anda mau berkompetisi lebih luas itu keputusan Anda. Anda mau punya visi dan mendengar tim Anda itu juga keputusan Anda. Anda menyelaraskan dan mau belajar, Anda mau berkolaborasi atau at least datang ke dokter untuk dites darah itu kadang-kadang butuh kerendahan hati loh gitu. Saya nggak pernah kolesterol kok. Oh iya, karena nggak pernah dites gitu. Itu keberanian dan kemauan gitu. Jadi kalau misalnya Anda memang butuh solusi, kontak, ayo ngobrol, kita tes ya. Di situ memang dalam sesi tersebut butuh keterbukaan, butuh kerendahan hati untuk membahas hal ini. So that's we are here for gitu, untuk membantu Anda bersinergi, tapi dimulai dengan kesadaran diri dulu. Ya, jadi setelah terjadi kesadaran diri, baru deh bisa terjadi perubahan. Baru deh kita rencanakan program-program intervensi apa yang works untuk perusahaan Anda dan tim Anda untuk mencapai tujuan yang perusahaan Anda siapkan. Let's start from there. Yes. Oke, sebelum closing Mas Harmoni, mungkin sedikit kesimpulan di topik malam hari ini. Kesimpulannya sederhana. Kalau Anda kejepit, nikmatin aja. Ya, tapi juga mulailah dengan, mungkin saya kasih 3 tips sederhana. 1, ya, kemauan, kerendahan hati untuk dibentuk. Yang kedua, empati, mendengar. Dan yang ketiga adalah tujuan nih, visinya mau kemana. Kalau Anda punya ketiga hal itu, maka Anda itu akan punya tim yang sehat ya, pemimpin yang kuat, pemimpin yang mau berubah. Karena nggak ada yang, perusahaan nggak ada yang sempurna, pemimpin nggak ada yang sempurna, manusia nggak ada yang sempurna. Tapi selama punya 3 hal ini, kita akan terus progressively improve. Yes, mau dimanapun kaki kita berpijak, walaupun rumput tetangga lebih indah, kembali lagi pada diri sendiri ya, mau berubah atau tidak, mau jadi agent of change atau tidak. Oke, sebelum kita closing, kita dengarkan dulu peredaman dari Mas Harmoni. Smart listener, dimanapun Anda berada, kita membahas tentang sandwich kepemimpinan. Kepemimpinan yang kegencet atas, bawah, kiri, kanan, dan itu nggak enak banget. Bagaimana kita
bersinergi. Bagaimana kita memitigasi semua kejepit-kejepit ini agar kita bisa bergerak leluasa dan kita bisa bermain di antara himpitan-himpitan tekanan dari manajemen, dari tim kita, dari peersnya kita. Saya akan mempertanyakan dari hal yang sederhana. Apakah dengan adanya diri kita dan tidak adanya diri kita ada perubahan? Apakah dengan adanya diri Anda dengan tidak adanya diri Anda dirasakan? Karena kehadiran kita itu membuat perbedaan. Kehadiran kita itu memberikan rasa. Kalau misalnya kehadiran kita tidak memberikan dampak, tidak memberikan rasa, tidak memberikan perubahan, maka kehadiran kita dipertanyakan. Apakah dibutuhkan atau tidak? Karena garam ketika melarut ke dalam makanan, garamnya gak kelihatan. Tapi ketika makan makanan tanpa garam itu rasanya anyep, gak enak. Ketika kita mencoba makanan bumbu-bumbu atau bau, ya bau itu sesuatu yang gak kelihatan. Parfum itu sesuatu yang gak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang yang bau badan gak enak banget, tapi ketemu orang yang menggunakan parfum wanginya enak, kita rasanya pengen nempel terus. Artinya apa? Ketika kita mau menjadi agen perubahan, ketika kita mau menari di tengah-tengah himpitan-himpitan tersebut, kita harus punya bargaining power. Bargaining power untuk memberikan rasa di sekitar kita. Kita mampu memanage atasan kita, memanage tim kita, memanage peers kita agar kita terus selalu menjadi future leaders, menjadi yang terdepan. Oleh sebab itu Smart Listener, mari sama-sama terus selalu haus belajar, haus mau dibentuk agar kita menjadi versi yang terbaik dalam diri kita. Always right response. Yes, terima kasih Mas Harmoni sudah mau berdiskusi malam hari ini bersama dengan kita. Sebuah topik yang semoga bisa bermanfaat juga untuk semua listeners ataupun profesionals yang mendengarkan malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung. Untuk Anda yang tertinggal, boleh nonton kembali topik-topik Smart Character and Career di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Akhirnya saya Maria Delsa, Saya Harmoni Ezra. Smart Character, who we are. We are life transformer and we are changed to change the world. Selamat malam. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.